Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini pembahasan mengenai kualifikasi Euro 2024 dan juga ada beberapa update seperti dipecatnya Julian Nagelsmann dari eh, Bayern Munchen dan penggantinya adalah Thomas Tuchel dan juga rekor yang dipecahkan oleh dua GOAT yaitu Ronaldo dan juga Lionel Messi. Kita mulai dulu dari Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann dipecat subuh kemarin. Pada saat gue nonton kualifikasi Euro itu kan sekitar jam 2.45 dan beritanya itu baru keluar dari Fabrizio Romano di mana Bayern Munchen mengadakan meeting untuk memikirkan memecat Julian Nagelsmann sebagai pelatih dari Bayern Munchen. 30 menit berselang ketok palu, Julian Nagelsmann dipecat. Nah, sebelum kita bahas ke penggantinya, sebenarnya apa yang membuat Julian Nagelsmann ini dipecat? Ya, feeling gue adalah kegagalan Julian Nagelsmann di Liga. Kenapa gue bilang kegagalan? Walaupun sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka itu ada di peringkat 2. Selisih 1-2 poin sama-sama Dortmund. Di Liga Champion 8 kali main 8 kali main ya. Iya, 8 kali main. Mereka menang 8 kali. Jadi nggak ada masalah sebenarnya di Champions League. Bahkan lawan PSG Barcelona mereka nggak kalah satu kali pun. Imbang pun nggak pernah. Tapi di Liga memang agak terseok-seok. Kemarin mereka habis kalah di pertandingan terakhir. Dan separah-parahnya Munchen, mereka cuma kalah 3 kali di Liga. Itu paling sedikit. Dortmund aja peringkat 1 itu kalah 6 kali. Memang mereka lebih banyak imbang. Ya. Jadi mungkin itu faktor yang membuat Julian Nagelsmann dipecat oleh directors dari Bayern Munchen. Ya beda 1 poin doang dengan Dortmund padahal. Jadi ya gue nggak mungkin standarnya Dortmund ini agak terlalu tinggi ya. Terutama di Liga mereka tidak tolerir bahwa mereka nggak juara Liga. Padahal Liga itu kan belum kelar. Cuman ya sudahlah. Itu gue juga nggak tahu apa yang mungkin mereka pikirkan tentang Julian Nagelsmann. Nah penggantinya adalah Thomas Tuchel. Thomas Tuchel secara formasi, secara gaya bermain itu nggak jauh beda. Dia sudah punya pengalaman di Mainz dan juga di Dortmund. Dan gue rasa untuk adaptasi, dia itu orang Jerman juga, untuk adaptasi itu nggak butuh waktu yang lama. Sistemnya pun ya mirip-mirip. Dia bisa main 3-4-3, bisa main 4-2-3-1. Jadi gue bilang it's good deals ya, rekrutan yang bagus dari Munchen. Karena Tuchel ini menurut gue nggak butuh banyak adaptasi di Jerman, terutama di tim kayak Bayern Munchen yang dengan kualitas pemain yang bagus. Oke, kita lihat nantilah seperti apa Thomas Tuchel menangani Munchen, terutama mereka harus ketemu dengan Manchester City kan. Itu kan berat banget. Tapi kita lihat nanti. Nah, kita ke Euro, kualifikasi Euro. Itu yang pertama Portugal menang 4-0 melawan Liechtenstein di kandang. Ya, kalau gue bilang ini laga pertamanya Roberto Martinez sebagai pelatih Portugal. Dan terlihat bukan dari permainan dulu ya, dari formasi aja udah terlihat. Formasi andalan dari Roberto Martinez 3-4-3. Ya lebih banyak Ronaldo, Felix dan juga Bernardo Silva di depan. Guerrero dan Cancelo mengisi wing, bener-bener mereka sebagai wingback. Bruno Fernandes dan Joao Palhinha itu di tengah. Ya kadang-kadang bergantian juga sih dengan Bernardo Silva. Terus dengan 3 pemain di belakang, Danilo Pereira, Ruben Dias dan Inacio yang lebih banyak membantu serangan daripada bertahan karena Liechtenstein ini benar-benar nggak ngapa-ngapain. Ya dan ya gol pertama dari di menit-menit awal Joao Cancelo tendangan dari jarak jauh, ada deflection. Terus habis itu Bernardo Silva 2-0, Ronaldo penalti, terus Ronaldo free kick. Jadi 4-0 itu sangat amat layak dan bahkan bisa lebih. Mereka catatkan 35 shots dengan 13 off target dan 11 on target. Jadi kipernya ini sudah menyelamatkan banyak banget. Ya si Buchel ini sudah menyelamatkan 7 save untuk Liechtenstein. Kalau dia nggak lakukan banyak save kayak kita bisa aja kebobolan lebih banyak. Terus ya Portugal ini juga lawan di grup kualifikasi Euro nggak susah-susah amat ya. Jadi harusnya sih mereka bisa dengan mudah lolos sebagai juara grup. Nah kita ke
match satu lagi ini yang fenomenal di atas kertas karena ada dua tim besar, Italia dan juga Inggris, peringkat 8 dan juga peringkat 5 FIFA. Italia dengan Roberto Mancini tidak banyak berubah starting 11-nya, pemain-pemain yang tidak yang pensiun kayak Bonucci, Chiellini, terus siapa itu Insigne itu nggak ada, jadi penggantinya itu Acerbi, Toloi, sama Pellegrini-nya Roma. Udah that's it. Sisanya pemain-pemain yang sama kayak sama Retegui menggantinya Immobile. Retegui ini debutan dari Italia, timnas Italia, main di Tigre, aduh ampun deh, klubnya aja gua nggak tahu apa. Dan dia ini pemain keturunan Italia, bukan pemain darah asli Italia. Dia tanah kelahirannya itu Argentina, tapi dia memutuskan untuk bermain di Italia karena di Argentina. Do you think dia akan dipanggil? Nggak juga, nggak yakin gue. Nah, Donnarumma tetap sama, Acerbi, Toloi, Di Lorenzo, Spinazzola di tengah, Verratti, Jorginho, Barella di depan, ada Berardi, Pellegrini dan juga Retegui dengan 4-3-3. Nah, Inggris bermain dengan 4-2-3-1 khas dari seorang Southgate, Pickford, Walker, Stones, Harry Maguire, Shaw, Declan Rice, Phillips di tengah sebagai dua pivot, always like that. Di depan ada Saka, Bellingham dengan Grealish, di belakang Harry Kane. Nah, di babak pertama gue bisa bilang Inggris totally mendominasi. Ya, bukan hanya dari ball possession tapi dari segi peluang. Italia benar-benar di press, mereka tidak bisa keluar dari tekanan. Mungkin bisa keluar dari tekanan dari belakang ke tengah. Tapi ketika bola dari tengah ke depan, nah ini yang menjadi problem. Pellegrini, Berardi itu nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Apalagi Retegui, pemain yang baru bergabung, baru menjalani debut. Jadi nggak bisa berharap banyak juga. Nah, yang gue lihat adalah peran dari 3 pemain tengah Italia ini di babak pertama yang nggak jalan sama sekali. Jorginho, Verratti, Barella ini mainnya benar-benar berada di bawah standar mereka ya. Benar-benar underperform. Dan disitulah Inggris lebih mendapatkan apa yang mereka mau. Dapat gol Declan Rice, memang agak apa ya, scrimmage ya kan, dari corner atau apa, gue nggak tahu lah, tiba-tiba gol. Dan dapat penalti di menit 44. Harry Kane layak penalti karena tangannya itu terbuka. Nah, bahkan hampir cetak 3-0 kalau Grealish depan gawang itu gue juga nggak ngerti bisa nggak gol. Babak pertama Inggris layak unggul, Italia mainnya jelek banget. Tapi di babak kedua ini yang menjadi perbedaan. Inggris lebih mundur karena mereka sudah unggul 2-0. Ini main di kandang Italia, main di stadionnya Napoli. Mereka lebih mundur. Mereka lebih membiarkan Italia keluar dan Italia lebih mengurung. Dapatlah satu gol, itu pun lewat blundernya Maguire dulu kan, dia salah passing terus terjadilah kombinasi passing yang bagus. Ya, memanfaatkan space. Pellegrini passingnya bagus banget ke siapa, Retegui. Habis itu parkir bus lah Inggris. Ketika Inggris parkir bus, apa yang bisa dilakukan Italia? Mereka kelihatannya mengancam, cuman tidak ada kreativitas yang mereka bisa ciptakan. Mau Politano masuk, Cristante masuk lah, Gnonto lah, siapa lah namanya, nggak banyak perubahan yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya sekedar lebih menekan, tapi tidak ada peluang yang benar-benar nyata. Bahkan di menit 80 Luke Shaw itu kena kartu merah, double yellow card. Sudah main dengan 10 pemain pun Inggris, Italia juga nggak bisa berbuat banyak. Jadi ini kekalahan yang ya sebenarnya kalau dibilang mengejutkan sih nggak juga ya, karena Inggris ini kan kita sudah tahu mungkin juaranya kualifikasi, mereka selalu nyaman sekali di kualifikasi, bantai semua tim. Nah, di kompetisi aslinya itu biasanya mereka baru mengalami struggle. Italia ini mereka harus segera bangkit lawan Ukraina, Makedonia sama Malta. Makedonia, Malta menurut gue udah harusnya bisa dimenangkan oleh Italia, cuman Ukraina ini nggak mudah juga loh. Ukraina ini nggak bisa diremehin sama sekali. Jadi Italia harus berjuang juga, bersaing, minimal mereka harus incar peringkat 2. Karena itu bisa lolos. Kalau mereka peringkat 2 aja nggak lolos, wah bahaya banget Italia ini. Udah nggak lolos Piala Dunia, nggak lolos Euro pula. Oke, terus apa lagi ya? Udah sih dari kualifikasi Euro itu. Terus rekor Ronaldo dengan caps terbanyak 197 internasional sepanjang sejarah, 197 luar biasa, dan bahkan mencetak 2 gol, 120 gol ya. Ini memang akan terus seperti ini ya. Dan kalau gue lihat
bagaimana kepercayaan diri dia kembali, happiness dia kembali dengan timnas dia, passion dia juga tidak pernah hilang, dan bagaimana dengan apa ya, suasana baru dari pelatih, kesegaran secara permainan, secara strategi, itu yang membuat ya mereka tidak ada kesulitan sama sekali. Begitu juga dengan Messi yang memecahkan rekor mencetak 800 gol ke-800-nya selama karir lewat free kick juga. Jadi Ronaldo cetak free kick, Messi pun nggak mau ketinggalan. Lawan siapa kemarin? Bentar, jam 6 pagi tadi itu lawan Panama, di menit akhir juga kan Messi bisa cetak free kick. Jadi itulah rekor yang dibuat oleh dua GOAT, luar biasa memang. Mereka terus meninggalkan legacy yang sangat sulit mungkin dikejar oleh pemain-pemain lain, yang itu akan menjadi sejarah, itu akan menjadi pembuktian bahwa mereka GOAT. Tidak perlu diperdebatkan siapa yang jauh lebih baik. Cukup nikmati mereka di sisa-sisa karir mereka karena tidak akan lama lagi. Ya itu yang bisa gue katakan. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi besok karena besok ada big match juga antara Prancis berhadapan dengan Belanda. Salam sepak bola.